Bab 1. Nama, Sistem Lotre Super Penulis, Feng Yifeng. Plus mematikan mengatur ulang. Pop, begitu dahinya sakit, Su Xiao membuka matanya dan mendengar tawa di sekelilingnya. Ini benar-benar akhir dari Derek. Ini adalah dasar setiap bulan. Aku masih bisa tidur ketika aku pergi bekerja. Lucu, tidak? Orang ini memiliki hati yang besar dan wajah yang besar. Jika aku jadi dia, aku akan berhenti. Petik 2. Itu karena dia, penjualan bulanan kelompok kita berada di peringkat terakhir. Sial, kudengar dia tampaknya seorang mahasiswa, di mana untuk berlatih tidak baik, tetapi dia datang kepada kita dan ditugaskan ke kelompok kita, sial. Su Xiao hanya merasa kepalanya sakit dan ingin retak. Tanpa menunggu dia berkata lebih banyak, wanita parubaya yang membangunkan Su Xiao segera berteriak, Su Xiao, sudah berapa kali aku memperingatkanmu? Kemasi barang-barangmu segera dan keluar dari perusahaan untukku. Wajah wanita ini dicat dengan riasan tipis, dan penampilannya juga cantik. Dia hanya menatap mata Su Xiao, yang sangat buruk. Sial, kenapa kau tertidur lagi? Su Xiao tertawa getir. Dia punya masalah sejak dia masih kecil, yaitu mengantuk. Dia selalu tidur tanpa sebab. Yang paling mengerikan adalah saat dia berjalan di jalan, dia bisa tertidur tanpa sebab. Karena masalah ini, dia hampir mengalami kecelakaan beberapa kali, tetapi keluarganya membawanya ke banyak rumah sakit, tetapi dia tidak dapat menemukan masalah apapun. Itulah sebabnya Su Xiao tumbuh dewasa. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia adalah yang terakhir. Orang-orang yang mengenalnya dengan baik memanggilnya Wanian. Setiap kali aku memikirkan tatapan kecewa keluargaku, tatapan menghina teman-teman sekelasku, penghinaan guru-guruku, dan ketidakpedulian orang-orang di sekitarku, Su Xiao merasa bahwa hidup ini suram. Siapa yang aku sakiti? Tuhan ingin menghukumku seperti ini, kata Su sambil tersenyum. Itu semacam perasaan serak. Sue, aku berbicara padamu. Apakah kamu tuli? Liu Meili mengerutkan kening dan tampak sangat tidak senang. Dia menatap Su Xiao. Tidak ada obat untuk anak ini. Su Xiao akhirnya sadar kembali dan meminta maaf. Maafkan aku, Saudari Liu, aku tidak bermaksud begitu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Pekerjaan ini sangat penting bagi Su Xiao, karena ini terkait dengan ujian kelulusan. Jika dia dikeluarkan dari perusahaan, itu akan menjadi noda kehidupan bagi Su Xiao, dan itu akan menjadi noda kehidupan di masa depan. Sangat sulit untuk mencari pekerjaan lain. Tidak peduli apa, bahkan jika itu tidak tahu malu, aku akan bertahan sampai akhir bulan depan. Mau waktu lagi, Su Xiao, sudah berapa kali kamu mengatakan ini? Tidakkah kamu merasa malu? Suara Liu Meili menjadi tajam, matanya melebar, dan dia menatap Su dengan senyum kejam. Mengambil napas dalam-dalam, Liu Meili tidak ragu berkata, Su Xiao, saya tidak ingin mengulangi untuk kedua kalinya, kemasi barang-barangmu, segera keluar dari perusahaan. Tatapan mata yang tajam dan wajah-wajah sinis dari orang-orang di sekitarnya membuat Su Xiao merasa ada api yang menyala di dadanya. Kakak Liu, tolong beri aku kesempatan lagi. Jika aku tidak bisa mendapatkan penjualan mawar pertama bulan ini, aku akan keluar dari perusahaan sendiri. Su Xiao juga tidak tahu bagaimana, kepalanya panas, mengucapkan kalimat ini. Begitu kata-kata itu keluar, ada keheningan sejenak, dan kemudian ada tawa yang menggelegar. Haha, aku tertawa terbahak-bahak, penjualan mawar pertama. Beraninya dia mengatakan itu. Bukankah dia tergila-gila pada untung dan rugi? Atau apakah kamu tidur seperti orang bodoh? Liu Meili sedikit terkejut. Setelah hening sejenak, dia berkata, baiklah, ingat apa yang kamu katakan. Jika kamu tidak bisa mendapatkan penjualan pertama bulan ini, kamu bisa meninggalkan perusahaan sendiri. Pada akhirnya, dia menghela nafas, dia bukan tipe orang yang masam dan jahat, itu terlalu menjengkelkan bagi Su Xiao. Biarkan dia berjuang selama beberapa hari, untuk mawar pertama. Bagaimana Su Xiao bisa mendapatkannya? Su Xiao sedang duduk di meja kerjanya dalam keadaan linglung. Dalam benaknya, dia tiba-tiba teringat sebuah suara yang jelas. Perpustakaan Mahatau dibuka, sistem lotre gratis dibuka, apakah kamu ingin memulai lotre? Terlebih lagi, aku sangat mengantuk hingga berhalusinasi. Su Xiao menepuk pipinya dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Mulai lotre atau tidak, suara yang jelas itu terdengar lagi, dan Su Xiao berdiri dari meja. Siapa itu? Keluar dari sini.
Semua rekan kerja di sekitar terkejut oleh Su Xiao dan langsung memarahi. Su Xiao, ada apa denganmu? Kurasa itu tidak cukup memalukan. Duduklah. Terkejut, kelompok kita kok bisa sampai neropati seperti itu. Petik 2. Mendengar omelan rekan-rekannya di sekitar, Su Xiao sama sekali tidak marah. Sebaliknya, jantungnya berdebar kencang. Orang-orang ini tidak bisa mendengarnya. Hanya mereka yang bisa mendengar suaranya. Itu tidak baik. Aku sudah bernasib buruk selama 20 tahun, dan akhirnya aku akan berubah. Tertekan oleh kegembiraan di hatinya, Su Xiao bergegas ke kamar mandi. Karena terlalu bersemangat, dia tidak sengaja menabrak sudut meja dan tiba-tiba menjerit. Ini lucu. Di kamar mandi, Su Xiao duduk di tutup toilet dan berbisik, apa itu perpustakaan maha tahu? Guru, Anda hanya perlu bermeditasi di dalam hati Anda. Anda tidak perlu bertanya. Ini juga, agar tidak berbicara pada diri sendiri dan dianggap sebagai neropati. Segera, Su Xiao akan mengerti apa itu perpustakaan maha tahu. Ini adalah sistem tambahan dari 3000 tahun ke depan, yang dapat mempelajari semua jenis pengetahuan melalui perpustakaan maha tahu, seperti keterampilan memasak terbaik, seni bela diri yang luar biasa, keterampilan mengemudi yang gila, keterampilan catur oxbow dan folk, keterampilan menari yang keren, dan seterusnya. Tidak peduli apapun, Anda dapat mempelajari puncaknya, yang lebih dari para master itu, asalkan Anda memiliki keterampilan yang cukup, pengetahuan yang cukup. Poin pengetahuan dapat diperoleh melalui tugas yang diterbitkan oleh sistem. Hasilkan banyak uang. Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Tidak heran dia mengantuk selama 20 tahun terakhir. Ternyata sistem membutuhkan banyak energi untuk menyala. Tidur nyenyak Su Xiao adalah untuk menyediakan energi bagi sistem lagi. Jika bukan karena tempat yang salah, Su Xiao ingin tertawa 3 kali. Kehidupan ibunya akan segera berakhir. Ketika dia memikirkannya, hati Su Xiao sudah penuh dengan air mata. Ketika pikiran Anda bergerak, informasi Anda akan muncul di benak Anda. Raja yang Maha Kuasa. Poin pengetahuan Su Xiao, 0. Memiliki pengetahuan, tidak ada. Mulut Su Xiao bergerak. Bukankah pengetahuan yang dia pelajari di perguruan tinggi? Pada saat ini, sistem berbunyi. Tuan, mereka yang menguasai pengetahuan terlalu rendah, jadi mereka tidak termasuk di dalamnya. Suara sistem itu sedikit meremehkan. Su terkekeh dan tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki kesempatan lain untuk mengikuti undian. Dia sibuk di dalam hatinya dan berkata, "Sistem, saya ingin mengikuti undian." Kemudian, sebuah roda besar muncul. Pengetahuan di dalamnya membuat mata Su Xiao bersinar. Kemudian, ding dong, selamat atas keterampilan penjualan tingkat menengah. Kemudian, dalam benaknya, dia tiba-tiba memiliki lebih banyak pengetahuan. Su sangat gembira sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Dengan keterampilan penjualan ini, saya akan dapat memenangkan raja penjualan bulan ini. Jika saya ingin, Anda pergi, tidak mungkin. Ketika Su Xiao kembali ke tempat duduknya, dia penuh dengan energi dan semangat. Dia terus melihat sumber daya yang disediakan oleh perusahaan di komputer dan mencari pelanggan. Perusahaannya adalah perusahaan perantara, yang sebagian besar menjual rumah bekas. Di masa lalu, Su Xiao tertidur setiap hari dan tidak banyak berkomunikasi dengan orang-orang. Bagaimana dia bisa mengerti caranya? Setelah beberapa kata, pelanggan yang ditemuinya pingsan. Dengan cara ini, penjualan Su Xiao terus menjadi 0 selama 4 bulan, yang merupakan rekor. Kedua pelanggan ini bagus. Begitu mata Su berbinar, dia mencatat panggilan telepon kedua pelanggan ini. Ini seperti berpura-pura, tetapi itu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu akan keluar dari perusahaan. Di sebelah Wang Lei meregangkan tubuh, melihat gerakan tangan Su Xiao, berkata dengan nada meremehkan, nadanya penuh dengan penghinaan. Su Xiao sama sekali tidak menyukai Wang Lei. Orang ini berpuas diri karena dia adalah penjual nomor 1 di kelompoknya. Ketika dia melihat semua orang menyeretnya, sepertinya semua orang berutang padanya. Siapa yang membiarkannya menjadi saudara pertama kelompok 8? Bahkan jika itu tidak cukup, sudah terlambat bagi rekan-rekan kelompok 8 untuk menyanjungnya. Di masa lalu, Su Xiao akan menerimanya, tetapi sekarang, dengan sistem perpustakaan yang maha tahu, bagaimana dia bisa mengalahkannya? Anda menarik, Tuan Muda, Anda lebih menarik daripada saya.
Saya akan melakukannya, saya akan melakukan pantatmu. Senyum Wang Lei di wajahnya tampak terlalu bangga untuk percaya bahwa Su Xiao, yang biasanya penurut, berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini. Ya, Anda mengatakannya lagi. Wang Lei menunjuk Su Xiao dan berkata dengan keras. Dia takut rekan-rekan lain tidak akan mendengarnya, tetapi dia berkata dalam hatinya bahwa dia harus memberitahu bocah ini betapa kuatnya dia. Tidak semua orang bisa menjadi saudara. Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan yang begitu murahan. Aku akan melakukan sesuatu dan melakukan pekerjaanmu. Su Xiao sangat kesal dan berkata bahwa dia lebih sombong daripada Wang Lei. Penampilannya membuat rekan kerja lainnya tertawa. Mereka sudah lama tidak senang dengan Wang Lei. Su Xiao membuat mereka merasa senang. Wajah Wang Lei memerah dan berkata, dasar ekor bangau, beraninya kau bicara seperti ini padaku. Menyinggungku adalah akhir yang baik. Apakah kau Raja Surga? Menyinggungmu bukanlah akhir yang baik, aku Po Su Xiao meremehkan, dan Wang Lei hanya berani bersikap kasar di 8 kelompok. Kinerja berada di posisi paling bawah di seluruh perusahaan, tetapi meskipun begitu, dia tidak kasar. Orang seperti ini benar-benar menjijikkan. Dia adalah saudara di 8 kelompok. Aku akan bekerja untukmu dalam 2 hari. Wajah Wang Lei terdistorsi. Dia jelas kesal dengan Su Xiao, tetapi dia benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana menghadapi Su Xiao. Bagaimanapun, orang yang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Su Xiao akan meninggalkan perusahaan dalam beberapa hari. Ya, pastilah anak laki-laki itu yang tahu bahwa dia akan keluar dari perusahaan, jadi dia benar-benar marah pada dirinya sendiri. Wang Lei berpikir itu seperti memakan lalat. Tiba-tiba, mata Wang Lei berbinar dan berkata kepada Su sambil tersenyum, anak laki-laki, beranikah kau bertaruh denganku? Bertaruh, inilah arti dari senyuman Su, dua orang hampir cocok, sudut mulut mereka menyeringai. Bagus, Su Xiao mengangguk acuh tak acuh dan tidak memperhatikan Wang Lei. Biarkan kamu sombong 2 hari pertama, sampai akhir bulan, kamu menangis. Mari kita bertaruh pada kinerja yang satu ini saja. Wang Lei melihat Su tersenyum mengangguk, terus berkata, jadi, selama kamu pencapaian ini tidak berada di posisi terbawah, bahkan jika aku kalah, bagaimana? Arti di antara kata-kata itu adalah bahwa Su Xiao pasti berada di posisi terbawah dalam daftar. Ada 4 hari lagi sebelum akhir bulan. Selain Su Xiao, orang lain di kelompok 8 memiliki setidaknya 2 daftar di tangan mereka. Artinya, Su Xiao akan membuat setidaknya 2 daftar dalam 2 hari ini, sehingga dia mungkin tidak berada di urutan paling bawah daftar. 4 hari menjadi 2 tunggal, bahkan jika dia Wang Lei tidak yakin, apalagi Su Xiao ekor bangau ini. Apa taruhannya? Su Xiaomi bertanya, sikap ini, tetapi membuat Wang Lei sedikit tidak terduga. Bagaimana dengan $5.000? Wang Lei bercanda bahwa 5.000 yuan juga merupakan uang yang banyak bagi mereka. Su Xiao kehilangan 5.000 yuan di akhir bangau setiap bulan. Itu pasti memotong dagingnya. 5.000. Su terkekeh, menatap Wang Lei dengan sinis dan berkata, hanya 5.000. Tidak apa-apa, Anda ingin bertaruh dengan saya. Silakan keluar dan belok kiri. Jangan mengantarku pergi. Semua rekan kerja menatap Su dan tertawa tak terduga. Apakah 5.000 terlalu sedikit? Bocah ini benar-benar bodoh dan gila. 20.000. Wang Lei tampak mandek. Dia hanya merasakan ada api yang menyala di dadanya. Jika dia tidak membodohi anak ini, maka dia bukanlah saudara dari 8 kelompok. Dia kejam dan melipat gandakan harga. Bagaimanapun, dia pasti akan mendapat untung, dan dia takut tidak akan berhasil. Su tertawa dingin. Wang Lei masih mengira Su tertawa karena takut, menangis dan berkata, bagaimana, penasihat? Kalau begitu minta maaf padaku secepatnya. Lupakan saja ini. Petik 2. Layak menjadi saudara dari 8 kelompok. Satu tembakan adalah 20.000. Jika kamu mengagumiku, kamu akan menjadi saksi. Su tersenyum, melihat rekan-rekan di sekitar dan berkata, rekan-rekan tidak tahu obat apa yang dijual Su Xiao Hulu, tetapi mereka tetap mengangguk. Dengan cara ini, perjanjian perjudian mereka secara resmi ditetapkan. Apa? Tanpa pekerjaan. Ketika suara teguran datang, orang-orang menciutkan leher mereka dan buru-buru menundukkan kepala untuk mulai bekerja. Anak laki-laki, kamu akan kalah. Wang Lei mencibir dan tidak berbicara, tetapi Su Xiao mengerti mulutnya. Haha,
Kamu menangis di akhir bulan. Sue sangat malas sehingga dia mengangkat telepon dan keluar. Ketika saya berhasil tersambung, terdengar suara seorang gadis cantik. Anda siapa? Halo, Nona Su, begini. Saya Xiao Su, agen penjualan seri. Ketika saya melihat postingan Anda tentang permintaan rumah, kebetulan saya memiliki beberapa rumah yang sesuai dengan keinginan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Mari kita lihat rumah itu. Nada bicara Su Xiao lembut, dan ucapannya juga sangat cakap. Sangat mudah untuk memenangkan hati orang lain. Pihak lain terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, Sue, saya akan bebas besok pagi pukul 9. Baiklah, Nona Su, saya akan mengirimkan alamatnya ke ponsel Anda nanti." Ketika telepon ditutup, Su Xiao menghela napas, dan menyingkirkan depresinya. Dengan keterampilan penjualannya sendiri, selama pelanggan bersedia melihat rumah itu, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri. Ini adalah kepercayaan diri, atas kemampuan mereka untuk menegaskan. Tidak banyak bicara, teruslah menelepon. Setelah menelepon, Su Xiao hanya menunjukkan bahwa dia adalah perantara, dan pihak lain menutup telepon. Dalam hal ini, Su Xiao tidak tertekan, jika tidak, maka sial. Sue tersenyum, menatap telepon dan menyimpannya sambil tersenyum. Sore harinya, Su Xiao hampir selalu menelepon lagi, tetapi usahanya di sore hari tidak sia-sia. 3 pelanggan ingin melihat rumah itu besok. Memikirkan hal ini, Su tertawa. Tampaknya dia sudah melihat bahwa ada 3 daftar yang harus dibuat. Su Xiao, apa yang kamu inginkan agar begitu bahagia? Su tersenyum dan menoleh ke samping. Ia melihat resepsionis berdiri sambil memegang gelas kertas di tangannya. Gadis itu memiliki wajah yang cantik, fitur wajah yang halus, dan tidak pilih-pilih. Kulitnya bisa terluka hanya dengan menjentikkan jari. Ia mengenakan pakaian formal, yang membuat gadis itu lebih cakap. Senyum yang mengembang dari sudut mulutnya membuat hatinya bergoyang dan bersemangat. Wang Ying, bunga dari agensi Shirley, diperhatikan oleh banyak orang secara diam-diam. Ketika mereka melihatnya berdiri, sosoknya yang sempurna membuat mereka tersipu tanpa sadar. Mata mereka mengelak dan bingung. Tampaknya mereka takut ketahuan mengintip. Semburan aroma dalam napas, jika anggrek lembah kosong, mencium pikiran beriak, ingin memanjakan diri, tidak ingin melepaskan diri. Su Xiao mengambil gelas kertas dan berkata sambil tersenyum, "Ini akan segera menjadi pesanan. Bisakah kamu tidak senang?" Untuk Wang Ying, dia tidak bersembunyi. Untuk gadis ini, dia sangat baik. Latar belakang keluarga yang baik dan hati yang baik adalah standar terbaik untuk menjadi seorang istri. Namun, Su Xiao selalu merasa rendah diri terhadapnya di masa lalu. Namun, sekarang tidak sama lagi. Di hadapan Wang Ying, tatapan mata Su Xiao tidak sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia berbicara dengan percaya diri. Mata Wang Ying sedikit menyipit, dan tampak tersenyum lagi. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku akan memberi selamat kepadamu terlebih dahulu. Setelah pesanan selesai, kamu bisa mentraktirku. Jangan khawatir, aku sedang bertengkar dengan Wang Lei. Aku akan mentraktirmu makan besar." Su Xiaozao menepuk dadanya dan meyakinkan bahwa dia baru saja menyadari tatapan cemburu Wang Lei. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan memberinya tatapan sarkastik. "Bajingan, aku ingin kamu terlihat baik." Wang Lei menggertakkan giginya, tampak muram, ragu-ragu sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan. Wang Ying menatap Su Xiao dengan semangat tinggi. Matanya yang indah seperti air. Jika dia melihat ke masa lalu, dia juga berpikir bahwa Su Xiao akan sangat terpukul. Tanpa diduga, Su Xiao tidak hanya tidak terpukul, tetapi juga bersemangat, jadi dia merasa lega. Itu benar, seperti Su Xiao dan Wang Ying, yang ku kenal, dia tanpa sadar kembali ke pagi itu. Matanya mengantuk, tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia bersikeras berlari ke rumah sakit dengan punggungnya. Itulah satu-satunya saat Su Xiao tidak tertidur selama lebih dari 2 jam. "Aku khawatir si kutu buku ini telah melupakannya, kan?" Wang Ying berpikir begitu, sudut mulutnya terangkat radian mengeluh, mendengus, berbalik dan pergi, meninggalkan Su Xiao sebagai sosok yang sangat cantik. Bagaimana situasinya? Su Xiao bingung dengan sikap Wang Ying dan menggaruk kepalanya. Tidak heran wanita itu mudah berubah. Anda tidak pernah tahu kapan dia akan berubah. Su Xiaoting sangat tertekan, di mana dia memprovokasi Wang Ying.
Dia bersumpah bahwa dia hanya melirik kelinci giok itu. Setelah minum air di gelas kertas, dia membuangnya ke tempat sampah. Su Xiao datang ke stasiun Liu Meili dan berkata, "Kakak Liu, aku ingin kunci apartemen ini, dan apartemen ini, berikan aku perlindungan sumber kamar." Liu Meili tertegun ketika mendengar kata-kata Su Xiao, kemudian dia berhenti dan berkata, "Sue, aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Perlindungan perumahan, tetapi untuk mencegah perantara lain merampok pelanggan, akan terbuka, hanya sangat mungkin menjadi satu, akan membuka perlindungan perumahan." Baru beberapa jam sejak dia memarahi Su Xiao. Apakah Su Xiao akan membuka perlindungan rumah? Ini bukan tentang mengolok-olok diri sendiri. Su Xiao tahu bahwa Liu Meili telah salah paham dan berkata, "Kakak Liu, aku benar-benar tidak membuat masalah. Beberapa klien telah setuju denganku bahwa kita harus melihat rumah besok." Liu Meili menyela Su Xiao dengan lambaian tangannya dan berkata dengan tenang, "Adalah hal yang baik bagi klien untuk melihat rumah. Tetapi bukankah kamu harus membuka perlindungan sumber rumah dengan tergesa-gesa? Bahkan para penjual tua itu tidak dapat menjamin bahwa mereka akan 100% berhasil." "Kakak Liu, jangan khawatir. Jika tidak berhasil, aku akan segera pergi, dan kamu akan percaya padaku sekali ini." Su Xiao hampir mengangkat tangannya untuk bersumpah racun. Aneh bahwa seseorang percaya bahwa dia, luar biasa, beberapa bulan yang lalu. Liu Meili serius menatap Su Xiao. Melihat bahwa anak laki-laki itu tampaknya tidak bercanda lagi, dia mengangguk, "Biarkan anak laki-lakimu membuat keributan, jangan mengecewakanku." Su Xiao benar-benar tidak menyangka Liu Meili memiliki sisi ini. Dia sedikit terkejut, tetapi dia menganggukkan kepalanya dan merasa lebih lega. Dengan beberapa kunci, Su Xiao meninggalkan perusahaan. Sebelum melihat rumah itu bersama pelanggan, agen mereka ingin melihat rumah itu sendiri dan bertemu dengan penjualnya. Keadaan semakin membaik. Setelah gelap, Su Xiao Cai pulang. Dia harus mengingat kelebihan dan kekurangan beberapa rumah. Dia tahu harga terendah yang mampu dibayar penjual dan siap menunggu pelanggan datang. Kembali ke rumah, sudah hampir pukul 10. Melihat rumah sewa seluas lebih dari 10 meter persegi, Su tersenyum dan mengerutkan kening. Ketika dia punya uang, hal pertama yang harus dilakukan adalah pindah dari tempat ini. Cukup makan, mandi, dan tidur, mimpi malam yang indah. Keesokan harinya, Su Xiao mengenakan setelan baru dan melihat dirinya di cermin. Dia hampir menangis untuk dirinya sendiri. Ini bukan Su Xiao yang membanggakan, dia benar-benar tampan, tetapi biasanya mengantuk, tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri, jadi biasanya terlihat agak ceroboh. Ketika dia pergi bekerja, dia membeli total 2 jas, satu untuk bekerja dan satu untuk pelanggan. Setelah sekian lama, dia akhirnya ingin menggunakan setelan ini. Setelah beberapa saat termenung, Su Xiao pun berangkat. Setelah memasukkan kartu, Su Xiao langsung mengambil tas kerja dan meninggalkan perusahaan. Pada pukul 8.30, Su Xiao datang ke kedai kopi di luar komunitas Tianshui Jiayuan lebih awal, menunggu dengan tenang. Setelah secangkir kopi pahit, sebuah cerikiki merah kecil berhenti di luar. Pintu terbuka dan seorang wanita dengan pakaian kasual berwarna merah muda-muda turun. Wanita itu mendekati kedai kopi, mencarinya sebentar, dan akhirnya duduk di depan Su Xiao. "Anda adalah Nona Su. Nama saya Su Xiao, dan kontak telepon Anda adalah Su kecil." Su Xiao berdiri, mengulurkan tangannya, berkata sambil tersenyum. Wanita itu menatap Su Xiao sebentar, lalu perlahan mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya. Lembut seperti batu giok, membuat seseorang terkesima, tetapi Su Xiao hanya sentuhan untuk ditaruh, tidak membuat wanita jijik. "Nama saya Su Qingsha, panggil saja saya Suster Su." Su Qingsha memperkenalkan dirinya dengan singkat. "Saudari Su, apa yang ingin Anda minum?" Sue bertanya sambil tersenyum. "Tidak, aku tidak punya banyak waktu. Pergi dan lihat rumah itu sekarang." Su Qingsha menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia bertindak sangat terampil. Begitu dia muncul, dia langsung ke pokok bahasan. "Baiklah, mari kita pergi dan lihat rumah itu sekarang." Su mengangguk sambil tersenyum. Dia sudah tahu sesuatu tentang Su Qingsha di dalam hatinya. Setelah memperoleh keterampilan penjualan tingkat menengah, kemampuannya dalam mengamati kata dan warna telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dari setiap gerakan Su Qingsha, Su Xiao telah menilai bahwa wanita ini tidak kekurangan uang, tetapi tidak ada rumah dengan pusat.
Begitu ada, dia tidak akan ragu untuk membelinya. Dengan cara ini, Su Xiao lebih percaya diri. Pesanan ini pasti akan berhasil. Tianshui Jiayuan terletak di daerah yang makmur. Dapat dikatakan bahwa setiap jengkal tanah bernilai setiap jengkal uang. Fasad yang dikunjungi Su Xiao tidak jauh dari kedai kopi. Letaknya hanya di tikungan, menghadap ke jalan-jalan yang membentang ke segala arah. Su Xiao berjalan di depannya dan memperkenalkan toko itu kepada Su Qingsha. "Kakak Su, ini toko yang akan kubantu carikan. Lokasinya bagus dengan arus orang yang ramai. Paling cocok untuk industri catering. Mengenai apa yang ingin dilakukan pelanggan saat membeli rumah, inilah yang harus mereka pahami saat menjualnya." "Baiklah," jawab Su Qingsha, berjalan ke depan pintu, melihat ke sekeliling, tidak dapat menahan diri untuk mengangguk, langsung menuju ke toko. Su tersenyum perlahan di belakang. Begitu memasuki toko, aku merasakan binar di depan mataku. Dinding seputih salju, aula yang luas, ubin lantai Cheng Liang, dan dekorasi yang indah dan penuh suasana membuatku memuji mereka diam-diam. Su Qingsha ada di dalam toko, melihat-lihat. Di matanya, dia tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Jelas bahwa toko yang dia cari cocok untuknya. Di tengah toko, ada seorang wanita parubaya. Su Xiao berjalan mendekat dan berkata, "Kakak Wang, aku akan membawa pelanggan untuk melihat rumah itu." Kakak Wang, yang ditemuinya tadi malam, adalah penjual toko itu. "Lihat, rumahnya ada di sini. Bisakah kamu melihatnya?" Kakak Wang melirik mereka, berkata, dan menundukkan kepalanya untuk memperbaiki kukunya. Kakak Wang berusia 40-an, tetapi dia terawat dengan baik. Dia tampak seperti baru berusia awal 30-an. Dia mengenakan gaun biru dengan syal putih. Dia anggun dan elegan. Dia harus menjalani kehidupan yang sangat bergizi. Melihatnya seperti ini, Su Xiao segera tahu bahwa dia tidak ingin tahu siapa pembelinya, dan dia tidak ingin membosankan, jadi dia menyerah untuk memperkenalkan Su Qingsha kepadanya. "Kakak Su, mari kita lihat rumah itu dulu." Su Xiao berbalik untuk menemukan Su Qingsha lagi. Su Qingsha mengangguk pelan dan tidak banyak bicara. Rumah itu sangat besar, setidaknya 500 meter persegi. Butuh banyak waktu untuk menyelesaikannya. Su Xiao mengikutinya dengan tenang, dan hanya ketika dia bertanya barulah dia menjawab. "Dalam pekerjaan seperti ini, kita harus memperhatikan satu hal, yaitu, terlalu banyak yang hilang. Terutama Su Qingsha, jika Anda berbicara terlalu banyak dengannya, itu akan membuat pihak lawan merasa jijik." Sekitar 15 menit kemudian, Su Qingsha tiba-tiba berkata, "Lokasi, dekorasi, dan area tokonya sangat bagus. Saya sangat puas. Jika harganya cocok, saya akan menyewa di sini." Ada senyum cerah di wajahnya, dan wajah cantiknya bahkan lebih menakjubkan. Jantung Su Xiao berdegup kencang. Wanita ini masih penuh pesona, tetapi dapat dilihat bahwa deskripsinya adalah kegembiraan yang tulus, dan dia jelas sangat puas dengan tempat ini. "Kakak Su, berapa harga yang ada di pikiranmu saat ingin menyewa toko ini, dan berapa harga tertinggi yang bisa kamu bayar? Kamu bisa memberitahuku harga terendah, sehingga saat aku berbicara tentang harga, aku bisa memiliki angka di pikiranku." Su Xiao tahu bahwa Su Qingsha sudah memiliki niat untuk membeli rumah, dan tidak akan memberinya terlalu banyak waktu untuk memikirkannya, jadi dia siap untuk segera menyelesaikannya. "Xiao Su, berapa yang diinginkan pemilik setiap bulan?" Su Qingsha mengerutkan kening, dan kelicikan di matanya melintas. "Kakak Wang ingin menyewa lebih dari 150.000 yuan." Su berkata sambil tersenyum. "Xiao Su, kamu juga elit dalam penjualan. Menurutmu, apakah sewa toko ini 150.000 yuan per bulan mahal?" Su Qingsha mengernyitkan alisnya sedikit, lalu bertanya, "Kakak Su, toko itu terletak di lokasi utama dengan banyak uang dan tanah. Lokasinya bagus dan areanya luas. Ada gedung perkantoran di sekitarnya. Arus penumpang sangat stabil, paling cocok untuk usaha catering. Harga 150.000 yuan tidak mahal." Su terkekeh dan tampak sangat tulus. Petik 2. "Baiklah, Sue, aku akan menyewanya seharga 150.000 yuan sebulan." Setelah mendengar ini, Su Qingsha mengangguk dan tidak menawar. Perasaan dipercaya ini benar-benar menghangatkan hati Su Xiao. Secara umum, perantara akan berusaha menaikkan harga semaksimal mungkin, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak komisi darinya. Namun, Su Xiao mengutamakan pelanggan. Tidak masalah jika dia berpenghasilan lebih sedikit.
150.000 benar-benar harga yang sangat rendah. Kakak Wang dan kakak Su sudah melihat penampilannya. Mereka pikir semuanya baik-baik saja. Mereka bersedia menyewa di sini seharga 150.000 yuan. Su Xiao membawa Su Qingsha ke kakak Wang. Saudari Wang dengan lembut menepuk pinggangnya, menunjuk ke sofa, lakukan saja, 150.000 tidak masalah, hanya tidak tahu, Nona Su ingin menyewa berapa lama. 3 tahun, Su Qingsha berkata tanpa ragu, saudari Wang dan dia cocok, dan mereka segera tenang. Pada titik ini, Su Xiao akhirnya merasa lega. Dia tahu bahwa daftarnya benar-benar stabil. Saya akan membuat kontrak setelah saya kembali dan menandatanganinya. Baiklah, mari kita kembali ke perusahaan sekarang. Jika kalian berdua menandatangani kontrak, kalian akan merasa lebih aman. Su Xiao segera berkata. Su Qingsha dan saudari Wang mengangguk dan mengikuti Su Xiao kembali ke perusahaan. Wang Ying di meja depan melihat Su Xiao datang dengan 2 orang dan diam-diam memberinya acungan jempol. Dia terlihat sangat imut. Melihat kedua orang ini, mata saudari Liu berbinar. Dia juga mengerti daftar Su Xiao. Sekarang pembeli dan pemilik sudah datang, artinya, mereka siap menandatangani kontrak. Anak ini bisa melakukannya. Ini benar-benar transaksi yang menguntungkan. Dalam hatinya, Liu Jie diam-diam terkejut dan menyambut mereka dengan senyuman. Dia membawa mereka untuk mendapatkan hal-hal yang relevan. 8 kelompok orang, beberapa orang memandang Su Xiao dengan aneh, tidak ada yang mengira, Su Xiao dalam waktu yang singkat, membuat ini, hanya wajah Wang Lei yang panas. Baru saja, dia banyak bicara. Jika Su Xiao bisa menahannya, dia akan memanggilnya ayah. Sekarang dia menatap rekan-rekannya dengan tatapan aneh. Dia ingin mencari lubang di tanah. Su Xiao segera mengetahuinya. Dia menatap Wang Lei sambil tersenyum dan berkata, "Nak, datanglah dan minta ayahmu untuk mendengarkan." Haha, rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak. Wang Lei menunjuk ke arahku dan berteriak, "Su Xiao, jangan terlalu banyak menipu orang." Terlalu banyak penipuan. Su menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan nada meremehkan, "Kalau begitu, kamu benar-benar salah. Jika aku benar-benar punya anak sepertimu, aku harus menamparmu sampai mati." Sue, kita lihat saja. Wang Lei tidak bisa menahannya. Dia menepuk meja dan berjalan keluar dengan marah. Dia hanya tampak sangat malu. Sue, itu kamu. Itu tidak benar. Sangat senang bahwa Wang Lei telah hancur di tanganmu. Rekan-rekan berkumpul dan bertanya kepada Su Xiao dengan rasa ingin tahu. Tetapi Su Xiao tidak menyembunyikannya. Dia menceritakan pengalamannya kepada mereka. Mengenai seberapa banyak yang bisa mereka pelajari, itu terserah mereka. Namun, perasaan seperti ini benar-benar keren, bocah bau, aku tidak bisa melihat. Apakah kau selalu berpura-pura sebelumnya? Suster Liu berdiri di belakang Su Xiao dan menepuk punggungnya, tetapi Su Xiao terkejut. Tidak mungkin Su Xiao menggelengkan kepalanya dan menyeringai pahit. Melihat mata Suster Liu yang curiga, dia hanya bisa berkata, "Mungkin aku baru saja tercerahkan. Aku tidak terlalu peduli padamu. Pesanan pertama adalah yang besar. Aku akan menjagamu dengan baik dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan Wang Lei." Ucapan kasar Liu Jie, sekali lagi menyegarkan pemahaman Su Xiao tentangnya, hanya bisa mengangguk, tidak lagi berkata. "Selamat kepada tuanmu karena telah membuat pesanan pertama dalam hidupmu, 50 poin pengetahuan akan diberikan." Suara dalam otak membuat Su tersenyum dingin, sibuk bertanya dalam hati. Sistem, apa yang bisa dilakukan 50 poin pengetahuan ini? Guru, jika Anda memiliki 50 poin pengetahuan, Anda dapat mengikuti undian. Pikiranku bergerak, dan aku segera mulai mengikuti undian. Ding dong, selamat atas perolehan Jet Kunedo tingkat lanjut oleh guru. Dalam sekejap, Su Xiao merasa seluruh tubuhnya berubah total. Dia hanya ingin berteriak sekarang. "Aku ingin 10. Untuk pesanan ini, Su Xiaoxuan telah menghitung bahwa dia setidaknya bisa mendapatkan hampir 100.000 komisi, yang merupakan poin bagus untuk penjualan. Satu orang kecil menghasilkan uang dan satu orang besar menghasilkan banyak uang. Menjelang siang, Su Xiao mematikan komputer dan pergi ke meja depan. Dia mengibaskan rambutnya dan berkata kepada Wang Ying, "Pergilah, Saudara Xiao, silakan makan siang." Wang Ying dengan lembut mengangkat rambutnya di depan dahinya dan mengangkat senyum menyentuh di sudut mulutnya. "Bagus." Dengungan yang tidak nyaman terdengar,
Wang Lei datang masuk dan melihat Wang Ying berdiri di samping Su Xiao. Rasa perih di matanya semakin parah. Nak, kamu mau makan siang? Wajah muram kembali ke posisinya, di balik suara itu, membuat Wang Lei melangkah terhuyung-huyung. Sial, aku lihat berapa lama kamu bisa bersikap sombong. Wang Lei menamparkan meja dan membuat orang-orang di dekatnya takut. Aku tidak tahu apa yang salah dengannya. Su Xiao membawa Wang Ying ke Hotel Laifu di lantai bawah. Makanan di sini lezat, tetapi harganya agak mahal. Su Xiao, ayo makan di tempat lain. Wang Ying sangat pengertian, dia juga tahu situasi Su Xiao. Jangan khawatir, pesanan pagi ini, setidaknya komisi 100.000, silakan makan atau tidak masalah. Su Xiao tidak peduli, hari ini baru permulaan. Di masa mendatang, dia akan membuat lebih banyak pesanan. Apakah kamu takut komisinya lebih sedikit? Wang Ying hanya tersenyum, tidak bermulut, dia seperti ini, diam dan acuh tak acuh, seperti bunga teratai pada umumnya, orang-orang menyukainya. Su Xiao dan Wang Ying duduk di dekat jendela. Wang Ying cantik dan menarik perhatian banyak pengunjung. Melihat Su Xiao, dia penuh dengan kecemburuan. Setelah memesan beberapa hidangan favorit mereka, Su Xiao mengambil ponselnya untuk melihat-lihat bar pos, yang membuat Wang Ying sedikit marah. Pria ini benar-benar bodoh. Dia adalah wanita cantik yang duduk di hadapannya, dan dia masih sibuk bekerja. Tetapi dia juga tahu bahwa Su Xiao membutuhkan penampilan untuk membuktikan dirinya. Bagaimanapun, penampilannya sebelumnya terlalu buruk. Sudah terlambat, makanan disajikan dengan cepat, dan mereka makan dengan gembira. Itu sangat menyenangkan, tetapi segera, kesenangan itu terganggu. Bos, gadis yang cantik sekali. Beberapa gangster kecil masuk. Salah satu dari mereka melihat Wang Ying. Ada kilatan panas di matanya. Bos, yang terbaik. Yang lain juga, mata mereka bersinar. Begitu para pengunjung melihat ke sini, mereka tahu ada permainan bagus untuk ditonton. Bagaimana dengan membantu? Tidak tahukah kamu, gadis, hidangan yang buruk sekali. Pergilah dengan saudaraku, dan dia akan membawamu ke yang lebih baik. Hehe, begitu Wang Qiang menyentuh kepalanya yang botak besar, dia tersenyum cabul dan mengulurkan tangan ke wajah Wang Ying. Cewek ini, benar-benar yang terbaik. Kulitnya sangat berair sehingga dia tampaknya bisa mencubit air. Hatinya gelap dan dingin. Begitu tangannya meraih udara, dia ditangkap oleh tangan yang lain. Sialan, nak, kamu tidak ingin hidup. Beraninya kamu mengganggu gadis yang aku suka. Wang Qiang memarahi. Su, tersenyum sinis, kekuatan di tangannya sedikit meningkat. Tiba-tiba, Wang Qiang hanya merasa tulangnya akan patah. Mata harimau meneteskan air mata dan menggertakkan giginya dan berteriak, ini rusak. Cepat lepaskan, tanda seru, pergi. Su Xiao meremehkan, hanya mereka berdua, juga belajar yang lain untuk bergaul, kembali minum susu. Wang Qiang terhuyung mundur 2 langkah, mengusap pergelangan tangannya yang sangat sakit, matanya penuh amarah, meraung, berikan aku sampah anak ini. Setelah mendengarkan kata-kata bos, adik laki-laki itu segera bergegas. Wang Ying menatap Su Xiao dengan sedikit khawatir. Su Xiao memberinya senyuman, aku bisa menangani hal-hal kecil. Begitu aku mencapai Jet Kunedo tingkat lanjut, seseorang datang ke pintuku untuk berlatih. Keren sekali. Belum lagi, 1 pukulan. Gangster kecil itu hanya merasakan bunga di depannya, kepalan tangan sebesar karung pasir, langsung jatuh di hidungnya. Terdengar bunyi klik. Itu adalah suara pangkal hidung yang patah. Darah mengalir turun. Dia menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. 1 pukulan akan menjatuhkan 1 orang, dan gangster kecil lainnya semuanya panik. Su Xiao tidak memperhatikan keterkejutan dan kemarahan mereka. Dia melangkah maju 2 kali dan mengepalkan tangan serta telapak tangannya. Aku pantas mengganggu suasana makanku. Bang bang, teriakan itu terus berlanjut. Wang Qiang menyaksikan adik-adiknya jatuh satu persatu, dan tenggorokannya bergulung tanpa sadar. Apakah dia masih manusia? Ketika dia kembali, dia mendapati Su Xiaozeng menatapnya dengan tatapan buruk. Kotoran, Wang Qiang berlutut di tanah dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Dia memohon belas kasihan dan berkata, kakak laki-laki, adik laki-laki memiliki mata dan tidak mengenal Taisan. Tolong lepaskan aku sebagai kentut. Biarkan kamu pergi. Su Xiaomei mengambil sebuah pik, melihat sekeliling, berkata, kamu menghancurkan di sini seperti ini, ingin pergi. Wang Qiang berkata, Nima,
apakah ini yang kamu lakukan? Tetapi jika kamu memberinya 10 keberanian lagi, dia tidak akan berani mengatakannya. Jangan khawatir, saudara, kami akan membayarnya. Masih di jalan, Su mengangguk sambil tersenyum, menoleh dan berkata kepada Wang Ying sambil tersenyum, ayo kembali. Ya, Wang Ying mengangguk dan berdiri. Wang Qiang dan yang lainnya buru-buru membiarkan keduanya pergi. Menunggu keduanya berjalan cukup jauh, seorang adik laki-laki bangkit, menutupi pangkal hidungnya yang patah, berkata dengan kesakitan, kakak, ini dia. Sebelum dia selesai, Wang Qiang menamparkan wajahnya. Sialan, apa lagi, bisakah kamu memprovokasi orang seperti itu? Mata Wang Qiang mengembara, adik laki-laki itu melihat ke sepanjang matanya. Tiba-tiba, matanya membeku dan dia menghirup udara dingin. Entah kapan retakan di dinding itu adalah segel tinju. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa Su Xiao telah meninggalkan tangannya. Kalau tidak, mereka masih bisa berdiri di sini dan berbicara. Aku tidak bisa melihatnya. Kamu benar-benar menyembunyikannya. Berjalan di jalan, Wang Ying tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Itu tidak benar. Mengapa aku tidak menunjukkannya lain kali? Senyum Su tidak rendah hati, baru saja mengatakannya, telepon genggamnya tiba-tiba berdering.